Tuhan ada di mana? Di hati atau di langit? Itu pertanyaan dalam sebuah thumbnail dari video Forbidden Question. Saya memang sangat memerhatikan video tersebut. Karena saya lihat memang pertanyaan-pertanyaannya kritis dan menarik untuk dicerna dan juga disimak dengan baik. Sebuah pertanyaan dari mereka yang mempertanyakan keberadaan Tuhan, yang katanya Maha Kasih, tetapi orang-orang yang mengatakan diri percaya kepada Tuhan itu menampilkan wajah garang, wajah kekerasan. Bukankah sejarah agama-agama menggoreskan luka perjumpaan agama-agama? Kalau agama-agama itu dari Tuhan, mengapa Tuhan membiarkannya? Kalau agama-agama dari Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan institusi-institusi agama yang korup? Membiarkan institusi-institusi agama yang rasis? Membiarkan institusi-institusi agama yang menggerakkan masyarakat, massa, dan memaksakan kekerasan demi perluasan kekuasaannya, menjaga eksistensinya. Di manakah Tuhan? Di hati atau di langit? Itu pertanyaan dari Forbidden Question. Saya juga kerap bertanya, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Dia transenden, tak dapat dijangkau oleh akal budi. Tak ada seorang yang bisa melihat Tuhan. Para nabi mengatakan mereka mendengar firman Tuhan. Mereka mendapatkan wahyu Tuhan. Tapi tak ada seorang pun yang melukiskan Tuhan. Karena memang Tuhan transenden. Tapi agama-agama itu menjelaskan tentang Tuhan. Tuhan yang transenden. Dan agama-agama itu menjelaskan tentang hal-hal yang benar tentang Tuhan. Contohnya, kita banyak melihat nilai-nilai inklusif dari agama-agama itu. Tapi juga tidak sedikit nilai-nilai eksklusif yang kemudian membawa agama-agama itu memaksakan dirinya atau memaksakan komunitas mereka lebih daripada yang lain. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau Tuhan yang menjadi sumber agama-agama itu, mengapa Tuhan diam saja? Bukankah tidak ada satu agama pun yang tidak beragam? Dan kalau tidak ada satu agama pun yang tidak beragam, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tak mampu menjelaskan dirinya kepada manusia? Tapi bagaimana manusia bisa mengetahui penjelasan Tuhan yang transenden itu? Atau bagaimana manusia bisa mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan mengenal dirinya? Tuhan yang tak terbatas, bagaimana bisa dikenal oleh yang terbatas? Dalam Kristen memang dikatakan bahwa Allah, Bapa yang kekal, yang transenden itu menjelaskan dirinya melalui firman. Firman yang keluar dari Allah. Dia berada dalam kekekalan. Dia tak terpisah dari Bapa itu. Dan kemudian mengambil tubuh manusia menjadi manusia. Ya, kealahan dan kemanusiaan dalam inkarnasi Kristus itu tidak terpisahkan. Tapi bukan berarti ya tidak bisa dibedakan. Tidak terpisahkan bukan berarti bercampur. Ya, kesatuan itu. Meskipun sekarang ini ada kabar bahwa oneness itu menggantikan Tritunggal. Padahal kalau kita bicara oneness, berarti kita bicara tentang kealahan dan kemanusiaan. Satu, tak terpisahkan, tapi bisa dibedakan. Nah, itulah menjadi pertanyaan bagi kita. Dan di dalam Kristus, di dalam Yesus itu, ya,
Allah yang menjadi manusia itu, firman yang menjadi manusia tepatnya, kita mengenal Allah secara sempurna. Lebih tepatnya secara jelas. Karena kita tetap tidak bisa mengenal Allah yang transenden itu, sebagaimana Allah mengenal dirinya. Tapi ada sebuah kepastian pengenalan akan Allah yang benar. Tapi tidak ada yang sempurna. Namun mengapa tokoh-tokoh agama, orang-orang beragama, umat beragama itu mengklaim bahwa pengetahuannya tentang Tuhan itu sempurna? Memang rumusan-rumusan dogma bisa dikatakan ya benar, tapi tidak sempurna. Karena itu ada pengembangan dogma. Namun dalam rumusan-rumusan dogma itu ada keragaman. Kenapa keragaman? Keragamannya adalah karena Allah tidak menjelaskannya. Jadi kalau doktrin Kristen, doktrin Alkitab, mengapa ada dogma yang begitu jelas, yang prinsip, bahkan dikatakan tidak bersalah, tapi tetap mesti berada di bawah Alkitab? Karena itu dijelaskan secara jelas di dalam Alkitab. Jadi bukan kita yang menjelaskan, dijelaskan secara jelas dalam Alkitab. Dan demikian juga kita mengenal Allah yang transenden itu. Jadi sekarang Allah di mana? Allah itulah yang menciptakan dunia. Dan dunia tidak terlepas dari Dia. Dia yang tidak kelihatan itu lebih besar dari yang kelihatan. Tapi kenapa Dia tidak campur tangan dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia? Kenapa ada kejahatan? Kenapa ada ketidakadilan? Kenapa iblis masih bercokol juga mengganggu manusia, membujuk manusia? Bahkan dikatakan juga dalam banyak video bahwa dia mencari orang-orang untuk menemaninya di neraka. Di mana Allah yang berkuasa itu? Allah yang melindungi umatnya itu. Bukankah Allah sudah menebus manusia dari dosanya? Dan kita sudah berkuasa atas segala kegelapan. Tapi di mana Allah itu? Bukankah kita masih bergumul dalam kehidupan kita sehari-hari? Allah tetap berdaulat. Allah tetap berkuasa. Konstruksi kita tentang Allah yang berlandaskan pada iman itu terbatas. Karena itu bicara doktrin, bukan perdebatan yang menjadi penting. Karena Yesus ada jalan dan kehidupan. Kalau firman itu menjadi manusia, bukan firman itu diperdebatkan, tapi firman itu menjadi manusia, firman itu menjadi teladan. Nah, kalau firman itu menjadi teladan, maka sebenarnya kita punya teladan. Jadi apa yang kita khawatirkan tentang hidup ini? Allah yang transenden, Allah yang tidak terlihat, sudah menciptakan yang terlihat. Allah yang transenden, yang tidak terlihat, sudah menjelaskan dirinya melalui firman, dan firman itu menjadi manusia, sangat jelas kepada kita. Pengampunan dosa sudah berlaku, kita alami segala sebagai subjektif. Kita terus berusaha untuk menjadi baik. Kita berusaha untuk berkenan kepada Allah. Tetapi di dalam kebenaran Allah. Bukan di dalam kebenaran kita. Di dalam Allah, kita hari-hari menjadi baik, menjadi benar. Nah, di dalam Allah itu apa? Di dalam Allah, karena semuanya memang berada di dalam Allah. Di dalam iman kepada Allah, kebergantungan kepada Allah. Ya. Memang selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak tersingkap. Itulah keterbatasan manusia. Tapi Allah ada di mana? Allah itu pencipta langit dan bumi. Dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Tapi Allah senantiasa menyertai kita semuanya. Dalam pergumulan kita mengalami kesempurnaan. Karena manusia jatuh di dalam dosa, dibelenggu oleh iblis, diampuni dosanya, tapi iblis masih ada. Pertarungan hidup itu, kegelapan dengan terang itu masih ada. Dan kita tidak dibiarkan sendiri dalam pertarungan itu. Ada Allah. Maka bagaimana kita mengalami Allah? Alamilah Allah itu terus-menerus. Dan alamilah karya Roh Kudus Allah yang keluar dari Bapa dan Anak itu. Yang senantiasa memimpin kita.
Jadi Allah yang transenden itu kita kenal melalui firman-Nya. Pengalaman subjektif di mana kita mengalami pengampunan Kristus, korban Kristus di kayu salib, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada dalam hati kita. Allah ada di dalam hati kita. Allah ada di luar diri kita juga. Allah ada di mana-mana. Dan segala sesuatu di dalam Allah. Tetapi tidak bercampur dengan Allah. Bisa dibedakan, tapi tidak bercampur dengan Allah. Karena itu, segala sesuatu yang kemudian nantinya berada dalam kesempurnaan hubungan dengan Allah, maka dia tidak akan berdosa lagi. Itulah sebabnya surga kekal nanti tidak ada dosa. Pertarungan hidup, marilah kita jalani. Kesulitan hidup, marilah kita jalani. Dan hidup itu tetap dalam lindungan Tuhan. Tetap dalam kedaulatan Tuhan. Ini adalah rahasia besar. Tapi ya tidak apa-apa kita bertanya tentang itu. Allah tidak marah kita bertanya tentang itu. Bahkan Allah senang ketika kita bertanya. Berarti kita ingin bertemu dengan Dia. Dan anugerah Tuhan pasti akan diberikan kepada mereka, kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Jangan kecilkan orang-orang yang mencari Tuhan. Jangan kecilkan mereka yang ragu-ragu dengan Tuhan. Karena dalam pencarian itu mereka sedang ragu-ragu. Tapi saksikanlah Tuhan itu. Yang hidup, yang kita alami dalam pengalaman subjektif. Dan juga yang kita terus alami dalam jalanan hidup ini. Agama harus menampilkan wajah damai. Bukan wajah kekerasan.